mudah-mudahan pembelajaran kita juga ikut semangat ya. Amin. Ibu mau cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau nihil ya. Akil sudah masuk Akil ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Kalian hafal Pancasila kan? Hafal. Tulis dulu ya. Sila yang pertama, Sanda. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua, Virus. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Materi minggu lalu itu kan tentang mekanisme peredaran darah ya. Iya. Nah, dalam mekanisme peredaran darah itu kan ada pembuluh darah. Diibaratkan pembuluh darah itu adalah sebuah pipa yang menyalurkan darah ya dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, apabila pipa itu mengalami kerusakan atau ada yang menyumbat, apakah terjadi gangguan atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Satu orang coba. Terjadi gangguan. Iya, pasti terjadi gangguan. Contohnya serangan jantung. Dengan penyumbatan pipa tadi yang diibaratkan pembuluh darah, siapa yang bisa jawab? Karena Pipanya tersumbat sama plak. ya. Pipanya tersumbat sama plak. Dari apa penyumbatan itu terjadi? Timbulnya kolesterol, terus Lemak. jadi lemak, kolesterol, jadi membentuk plak di pembuluh darah. Oke, betul sekali ya. Berarti kalian sudah paham tentang mekanisme peredaran darah ya. Baiklah, Ibu akan tampilkan sebuah video ya. Kalian simak videonya. Itu tentang apa? Oke, kenapa bisa terjadi? Siapa yang bisa menjawabnya? Kenapa bisa terjadi? Angkat tangannya siapa aja boleh. Ya, silakan. Karena jantung berhenti berdetak, maka aliran darah ke otak serta organ lainnya itu berhenti. Oke, betul ya. Untuk mengurangi atau mencegah hal tersebut, apa yang sebaiknya kita lakukan? Menerapkan pola hidup sehat. Ya? Menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi, mengurangi makanan cepat saji, mengurangi konsumsi minuman keras, berhenti merokok, serta melakukan olahraga secara rutin. Oke, betul sekali ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu adakan pretest dulu ya. Silakan dibuka handphonenya, dicek grup kelasnya. Di situ Ibu sudah bagikan link ya, link pretest. Oke, hari ini
Oke, setelah menyimak beberapa gangguan dari peredaran darah, kita akan menyimak video tentang teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Pertama, kalian pernah tahu tentang pacemaker? Ada yang pernah dengar? Belum? Hai sahabat sekalian, sudah tahu nggak untuk sekali bisa pasang alat bantu jantung atau pacemaker? Kita bisa pasang alat ini pada orang-orang yang mengalami gangguan serangan jantung yang lambat atau yang berdenyut kurang dari 60 kali per menit. Tujuan pasangan pacemaker jantung untuk memberikan kekuatan jantung yang cukup, yaitu antara 60 sampai 100 kali per menit antara dewasa. Kita akan membagikan modul dari LKPD untuk kalian. Buka modulnya dan LKPD-nya. Di situ ada beberapa kasus, ada 4 kasus yang harus kalian temukan pemecahan masalahnya ya. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi, boleh mencari literaturnya dari modul yang Ibu bagikan ataupun dari buku paket ataupun dari sumber lain, misalnya internet juga boleh ya. Silakan berdiskusi, jika ada yang ditanyakan boleh ya. Bu, saya mau nanya, kalau misalkan gorengan gitu tuh, makan gorengan itu ada efek sampingnya buat ke jantung nggak, Bu? Ada, tentu ada. Jadi kalau kita kebanyakan makan gorengan di luar ya, apalagi kita tidak tahu apakah itu minyak yang sekali pakai atau beberapa kali pakai. Nah, yang bahaya adalah minyak yang beberapa kali pakai. Jadi yang bisa menyebabkan rontok di dalam pembuluh darah. Kalau penjualan lemak kali dari gorengan tadi, sebaiknya dikurangi makan atau konsumsi makanan yang berlebihan. Untuk masalah kedua, sindrom koroner akut atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapatkan aliran darah. Serangan jantung memiliki beberapa penyebab, salah satunya tumpukan plaque dalam pembuluh darah. Ketika terkena serangan jantung, kita dapat melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri. Contohnya meminum aspirin, lalu nitrogliserin, dan menunggu di depan rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sekian, terima kasih. Kelompok 3, ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok lain?
Ada kan? Boleh, silakan. Ayo. Oke, dia. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, berapa sih besar tingkat kesuksesannya CPR? Oke, terima kasih. Izin menjawab, jadi persentase keberhasilannya CPR itu 12%, tapi itu kalau dilakuin sama orang biasa atau orang awam. Nah, kalau misalkan dilakuinnya sama tenaga medis, biasanya itu 24% sampai 40% keberhasilannya. Terima kasih. Oke, ini ya. Kelompok mana? Kelompok 4 ya? Silakan. Saya izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, apa itu transplantasi jantung? Transplantasi jantung itu adalah salah satu tindakan medis yang diperlukan apabila seseorang mengalami kerusakan pada bagian jantung. Terus proses pengangkatan jantung dilakukan ketika jantung sudah tidak bekerja secara optimal dan harus dilakukan prosedur transplantasi yang aman yang dilakukan oleh pasien. Lalu permasalahan yang kedua, apa penyebab transplantasi jantung? Penyebabnya yaitu dilakukan saat salah satu atau kedua ventricle tidak berfungsi dengan baik dan terjadi gagal jantung. Dan yang ketiga, resiko apa yang dapat terjadi pada proses transplantasi jantung? Resikonya yaitu dapat mengalami infeksi, kanker, penebalan dan pemerasan pembuluh arteri dan penolakan jantung oleh tubuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Nah, silakan presentasikan hasilnya kelompok 1. Menyampaikan hasil, mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Komplikasi penyakit yang ditimbulkan obesitas yang berhubungan dengan sistem peredaran darah ada 5. Yang pertama, hipertensi. Alasannya karena obesitas menyebabkan seseorang memerlukan tekanan darah yang lebih tinggi daripada kondisi normal untuk mempertahankan keseimbangan antara asupan dan ekspresi natrium di ginjal. Yang kedua, kardiomiopati hipertrofi. Alasannya karena obesitas mengakibatkan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Pemompaan jantung yang keras selama terus-menerus akan membuat otot jantung menebal. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Alasannya karena obesitas dapat menyebabkan penyakit jantung karena pengaruh kolesterol. Obesitas dapat menyebabkan kadar kolesterol jantung. Oke, terima kasih. Kelompok 1, ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Hana, silakan. Hormon apa yang menyebabkan obesitas? Izin menjawab, hormon yang menyebabkan obesitas itu hormon leptin. Hormon leptin ini bekerja dengan cara mengirimkan sinyal ke otak untuk mengurangi makan ketika tubuh mempunyai kadar lemak yang sangat tinggi. Jika hormon leptin ini kurang dan otak tidak menerima sinyal untuk berhenti makan, maka akan terjadi obesitas. Terima kasih. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Coba satu orang kesimpulan pertama, siapa? Yo, ini dulu boleh. Simpulannya apa? Dibaca, boleh. Kesimpulan berdasarkan masalah 4 dapat kita simpulkan transplantasi jantung adalah salah satu teknologi yang berkaitan dengan proses kesehatan jantung, yaitu proses pengangkatan jantung yang sudah tidak bekerja secara optimal dan menggantinya dengan jantung yang baru. Efek samping atau resiko dari transplantasi jantung yaitu infeksi, kanker, penebalan dan pemerasan pembuluh arteri serta penolakan jantung baru oleh tubuh. Sekian. Ya, kesimpulan yang kedua. Siapa yang mau? Ibu. Kesimpulan yang kedua. Jadi kesimpulan dari masalah ketiga adalah anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Salah satu penyebabnya juga hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Dan cara pencegahan anemia yaitu makan makanan yang kaya akan nutrisi, olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup.
Oke, betul. Sekarang kita ada games ya. Games teka-teki silang. Satu mendatar itu adalah pemanasan pembuluh nadi karena timbul atau endapan kapur. Siapa yang bisa? Angkat tangannya yang banyak jauh nanti dapat poin lebih banyak kelompoknya. Kita angkat tangannya lagi ke depan. Oke, betul. Sekarang cepet-cepetan ya. Yang dua menurun ya. Jadi ini kalau darah suka empat menurun ya. Oke, sekarang enam daftar. Penyampaikan materi. Setelah tadi sudah bersemangat-semangat, nah sekarang waktunya kita post test. Post testnya di grup kelas yang sudah ibu bagikan. Sudah ibu buka tadi, silakan dikerjakan kembali. Jawabannya sudah habis ya pengerjaannya. Ada yang 100, ada yang 80, ada yang 78. Tadi ibu lihat ya ada yang 90. Berarti ada peningkatan dari pas pretest tadi ya. Kalau pas pretest karena belum tahu ya materinya kita pada hari ini ya. Ya, kita sudah mempelajari materi pada hari ini. Jadi gangguan pada organ peredaran darah itu terjadi karena faktor keturunan dan faktor non keturunan ya. Faktor keturunan kira-kira penyakitnya apa aja? Siapa yang tahu? Faktor keturunan? Thalassemia sama hemofilia. Ya, itu kalau faktor yang non keturunan. Siapa yang tahu? Hipertensi dan varices. Oke, betul ya. Jadi kalian sudah tahu apa saja penyakit-penyakit pada organ peredaran darah manusia. Nah, untuk mencegahnya berarti kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Yang paling terbaik untuk hari ini adalah kelompok 3. Perwakilannya siapa yang mau? Devin. Oke. Terima kasih. Yang sehat. Makasih Bu. Sama-sama. Oke. Kita berdua. Alhamdulillah ya. Ya, silakan nanti diminum ya kalau sudah selesai ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup, silakan ketua kelas untuk memimpin ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, bagaimana metode pembelajaran yang telah disampaikan Bu Is pada pembelajaran kali ini? Asik banget.